Halo, nama saya Rauf Hidayat dengan NIM 57. Pada sesi kali ini saya akan mendemonstrasikan cara membuat portofolio sederhana dengan HTML dan CSS. Pertama kita buka dulu Discord-nya, lalu kita sudah ada di folder tertentu. Pertama kita buat indeks HTML-nya dulu. Lalu kita buat file yang kedua yaitu file CSS-nya dengan nama file CSS. Kemana? Oke. Lalu kita akan membuat HTML-nya terlebih dahulu. Pertama kita ketik HTML, lalu kita pilih yang HTML5. Kita enter. Oke. Lalu ini yang dokumen ini kita ganti dengan nama web kita nanti. Itu saya kasih nama portofolio Rauf Hidayat. Selanjutnya kita akan menghubungkan file CSS-nya dengan HTML-nya dengan cara kita meletakkan tag link di bagian head link. Lalu kita pilih yang CSS. Di sini sudah ada. Oke. Kita lanjut. Pertama kita akan membuat bagian header. Nah, kita pilih yang header, kita buat tagnya, lalu kita beri heading 1 untuk websitenya ya. Pertama saya rapikan dulu. Oke, kita pilih H1, lalu kita akan menuliskan heading satunya dengan nama saya yaitu Rauf Hidayat. Oke, lalu bagian paragrafnya kita tulis deskripsi singkat tentang diri saya. Saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan Rekayasa Informatika. Oke. Lalu kita akan melihat previewnya terlebih dahulu. Kita akan melihat bentuk HTML. Nah, di sini sudah terlihat bahwa header satunya Rauf Hidayat hurufnya lebih besar dan bagian mahasiswa Rekayasa Informatikanya itu yang dari bagian paragrafnya. Oke, lanjut kita akan membuat bagian navbar. Kita beri tag nav. Lalu kita kalau nav itu kita menggunakan link, yaitu tapi dengan tipe A. Kita ketik A. Nah di sini href kita menggunakan kita mau membuat berapa section nanti di file kita. Jadi kita akan pertama kita kasih tentang saya. Oke, ininya filenya ini akan tampil di previewnya. Lalu navbar yang kedua kita akan membuat keahlian. Kita kasih nama keahlian. Oke, yang kedua kita kasih pendidikan. Belum. Lalu kita yang keempat kita akan yang terakhir yaitu kontak. Nah, kalau kita menggunakan pagar seperti ini, berarti nanti di bagian ini kita harus menambahkan ID. Karena ini biar bisa langsung berpindah tagnya. Bukan tagnya sih, halamannya. Lalu kita akan membuat bagian main-nya, yaitu bagian
di dalam bodinya, tapi yang bagian mainnya. Karena di sini saya telah membuat beberapa navbar, lalu saya akan membuat beberapa section juga. Yang pertama itu section tentang, maka kita kasih ID tentang, biar dari navbarnya bisa terhubung. Kita kasih nama yang sama, yaitu tentang. Oke. Lalu kita membuat section yang kedua, yaitu section keahlian. Kita kasih ID keahlian. Lalu kita bikin section lagi yang ketiga, yaitu pendidikan. Section. Lalu kita kasih ID-nya pendidikan. Oke. Lalu kita kasih section lagi yang terakhir, yaitu section untuk kontak. Kita kasih ID-nya kontak. Oh ya, ini belum saya kasih tampilannya. Sudah di review, sudah tampil. Lalu kita akan membuat footernya terlebih dahulu. Kita memastikan semuanya yang pertama-tama dibuat. Oke, footer itu setelah main, kita kasih footer. Oke. Oke, kita lanjut. Kita lakukan dulu yang bagian tentang, bagian section tentang. Kita akan kasih heading 2. Kita kasih judul tentang saya. Lalu kita kasih deskripsi tentang saya itu dengan paragraf P. Lalu saya mahasiswa rekayasa informa yang sedang belajar pengembangan dan perancangan teknologi. Dan
Desember dan per kita lanjut ke bagian keahlian. Nah, untuk bagian keahlian ini saya akan menggunakan pertama kita kasih dulu headingnya, yaitu kita kasih judul keahlian. Oke, kita lanjut. Untuk kalian saya menggunakan unordered list, jadi pakai UL tagnya, lalu ntar tulisnya pakai li. Jadi kalau kita pakai li ini yang bakal ditampil di preview berupa dot. Kita ketik dulu HTML dasar, lalu kita li lagi. Nah, terlihat kita ketik lagi CSS. Yang ketiga link di pemrograman C++. Kita lanjut, lalu kita lihat lagi. Perancangan sederhana. Sama dalam Oke, kita lanjut untuk bagian section pendidikan. Nah, untuk bagian yang ini saya akan menggunakan tabel. Kita kasih dulu judulnya, kan heading 2 pendidikan. Lalu saya menggunakan tabel. Lalu kita akan membuat TR-nya dulu, tabel raw. Nah, dalam tabel raw kita akan membuat tabel header dengan TH. Nah, tabel header isinya nomor, lalu kita tabel header yang kedua kita menggunakan isian jenjang, dan untuk tabel header yang ketiga kita menggunakan keterangan.
Oke, lanjut. Kita membuat tabel row yang kedua, baris setelah tabel header, yaitu kita kasih pair dulu, lalu kita menggunakan TD untuk isiannya. Nah, sesuai urutan, yang pertama itu nomor, lalu TD yang kedua untuk bagian jenjang, saya akan mengisikan perguruan. Lalu TD yang ketiga, saya akan mengisikan keterangan saya sebagai mahasiswa rekayasa informatika. Lalu kita akan menggunakan tabel row yang ketiga. Kita kasih TD, kita kasih isian yang pertama nomor 2, lalu organisasi. Data yang kedua, pernah aktif kegiatan. Lalu kita kasih lagi tabel row, kita kasih TD, nomor yang ketiga. Kita akan mengisi bagian proyeknya, tabel K, kita isi merancang, membuat website yang terintegrasi dengan AR dalam dan juga AR aja. Oke, kita lanjut ke section. Sebelumnya kita lihat dulu hasil dari preview. Oke, kita bakal lanjut. Di sini saya mungkin saya akan menambahkan section yaitu untuk bagian pengalaman. Oke, kita kasih dulu
ID, kita kasih ID, pengalaman. Ya. Di bagian navnya kita kasih biar dia saling terhubung. Kita kasih judul pengalaman. Bilang kan aku lagi nganu video. Ini nanti Adin. Oke, kita kasih H2 pengalaman. Kita kasih judulnya dengan heading 2. Lalu kita menggunakan order list. Jadi dia akan 1, 2, 3 gitu. Tapi tag di dalamnya kita akan menggunakan link juga. Yang pertama itu pengalaman dan minat. Kegiatan akademik berbasis proyek. Oh ya, ini tadi language-nya lupa ubah ke bahasa Indonesia. Lalu untuk link kedua, saya akan menuliskan mempelajari dasar membuat web. Ya, kita lanjut. Yang kedua, yang ketiga saya akan tertarik pengembangan ini kasih 3 aja lah. Sistem DB. Oke, kita lanjut ke session kontak. Kita akan kasih email. Sebagai headingnya kita kasih judul kontak. Lalu untuk bagian keterangannya saya akan menggunakan paragraf. Lalu saya akan menulis email. Email apa ya? Oh ya. Of Hidayat 97 @gmail.com. Lalu kita menggunakan paragraf lagi, Instagram.
misalkan add of underscore ADY. Oke, satu lagi mungkin GitHub. Kasih tag sekitarnya GitHub add of Hidayat. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita akan kasih footer. Nah, kita menggunakan paragraf dulu. Lalu kita akan menggunakan simbol copyright dengan end copy. Nah, ya bakal muncul huruf C seperti ini, C bulatan. Lalu kita kasih tahun sekarang 2026. Nama saya Rauf Hidayat. Seperti inilah tampilan namanya tanpa CSS. Lalu kita akan lanjut ke biar tampilan filenya lebih berwarna dan lebih cantik. Oke, kita pindah ke file CSS. Lalu kita akan pertama bagian dasarnya yaitu bagian body. Oke, kita akan mengetik body dulu. Nah, jadi bagian body ini adalah bagian keseluruhan. Kita kasih fontnya dulu. Untuk fontnya saya menggunakan Arial. Ini. Mungkin, nah jadi di tampilannya bakal berubah fontnya. Jadi saya tidak akan menggunakan Helvetica, jadi kita saja. Lalu kita akan ubah lagi bagian bodinya, marginnya kita jadi 0 aja. Lalu bagian body saya mau background colornya, saya mau warna kayaknya warna hitam aja deh. Warna hitam, tag for 2 F F4 F9 ini. Oke, warna putih. Lalu lagi kita akan colornya warna hitam aja. Anchors 222. Oke, kita ganti ke selektor yang lain. Mungkin kita akan ke bagian header. Oke. Bagian header. Kita kasih kurungnya. Headernya kita akan kasih warna background colornya. Kasih dulu background color. Lalu saya akan pilih warna hitam.
Lalu kita ke properti selanjutnya, color, warnanya. Mana nggak muncul? Nah, ini. Oke, kita akan pilih warna putih. White. Oke, kita lanjut untuk teks align-nya. Kita pilih teks align. Itu. Lalu kita pilih center. Biar teksnya di tengah. Lalu next kita kasih properti lagi berupa padding biar jaraknya tidak terlalu dempet. Untuk besarannya 30 px. Lalu untuk bagian atas bawahnya 10 px pixel. Oke, kita lanjut untuk selektor yang lain, yaitu bagian header 1. Di sini header satunya untuk bagian Rauf Hidayat, jadi bakal saya ubah marginnya dulu. Kita set ke bagian heading satunya. Ini. Marginnya 0 aja. Kita udah tadi di. Oke, kita lanjut ke bagian selektor navbar. Background color. Saya akan menggunakan warna putih, abu-abu aja deh. 33. Lalu properti selanjutnya teksnya. Nah, teksnya kita kan tadi garis-garis ya. Teks. Oh iya, kita mau posisikan dulu di atasnya. Bentar. Oke, kita lanjut ke bagian heading. Ukurannya 10 px. Kita lihat reviewnya udah pas. Lalu kita properti selanjutnya kita lanjut aja ke bagian nav, namun bagian linknya. Bagian yang tulis nav A. Nah, warnanya saya mau warna tulisannya mau warna biasa. Lalu kita teks decoration. Kita mau menghilangkan garis bawahnya. Jadi dia tidak ada garis bawah di setiap tulisan navnya. Lalu kita properti selanjutnya margin jaraknya. Kita matikan dulu GitHub-nya, summary-nya. Kita lanjut. Marginnya saya akan menggunakan 0 dan 10 pixel.
Oke, kita lanjut ke nav A bagian over. Nah, saya akan menimpa teksnya itu teks di bagian nav. Kita menggunakan over. Nah, kita akan membuat teks decoration. Kita pilih decoration. Lalu untuk value-nya kita pilih underline. Kita lanjut ke bagian main. Kita isi propertinya with. Kita pilih 80%. Jadi ini dari bagian main. Kita bikin kita akan 20 pixel dan auto. Lalu kita selanjutnya itu bagian section. Nah, tadi kan bagian section jam 4 kita akan ubah semua. Section kita kasih background color. Warnanya kita akan pilih warna putih. Nah, di sini terlihat bahwa bagian sectionnya yang bagian putih yang kotak-kotak. Di preview. Oke. Lalu karena margin bottom. Maaf ya Pak, banyak suara-suara Pak. Itu bagian paddingnya 20 pixel aja. Oke. Lalu kita kasih border agar yang ujung kotak-kotak ini tidak runcing, dia sedikit tumpul gitu. Border 5. Oke, ini terlihat di sini kalau misalnya kotaknya next. Oke, kita bagian
dulu. Ke bagian heading 2 kita kasih border pada bottom. Jadi kita mau kasih garis di bawah heading 2. Garisnya warna hitam aja. Besarnya 2 pixel. Warnanya satu aja, jadi pakai solid. 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 Warna hitam. Ekor 222. Nih. Oke. Kita next untuk properti selanjutnya untuk heading 2 kita kasih margin apa itu, kita kasih padding bottom jarak bagian bawahnya sekitar 5. Post call. Nah, untuk bagian order list dan unorder list kita akan menyamakannya. Properties yang saya gunakan yaitu color, padding dulu, padding sebesar 25 pixel. Lalu saya akan pindah ke selector selanjutnya yaitu list. Dari order list dan order listnya kita mau bagian listnya kita ubah itu dari margin jarak antar. Nah, ini kita bakal menggunakan sekitar 8 pixel aja. Oke. Lanjut ke bagian tabel. Tabelnya ini belum jadi kita bakal cantikkan. Sama jarak tingginya dulu ya. Width lebarnya dulu. Lalu lebar tabelnya kita kasih ukuran 100%. Jadi dia bakal memenuhi layar sebesar section ini. Sebesar dari section. Untuk garisnya kita kasih border dulu. Border. Collapse. Seperti collapse. Lalu kita bagian margin ya, tabel dengan objek lain karena cuma ada judul dari tabel jadi kita kasih 10 pixel. Oke, margin top 10 margin top. Lalu bagian tabel, bagian TH-nya, tabel header. Kita bakal juga bagian isi TD-nya. Kita kasih border. Kita kasih garis
tabnya biar nampak jarak garis-garis tabelnya kita kasih 10 pixel aja, nggak usah tebal-tebal. Oke. So bakso kita kasih warna abu-abu aja, jangan terlalu hitam. Lalu bagian TH bagian tabledannya saya akan kasih background colornya itu warna agak hitam ya, kita gunakan warna hitam. Tadi pakai warna apa? Dua. Oh, kita pakai 33 kali. Aduh, 22 aja lah biar hitam. Kita samain dengan body. Lanjut kita pilih color, yaitu untuk warna tulisannya biar enggak sama bagian colornya, kita kasih warna white, warna putih. Oke. Guys, udah bagus. Kita pakai slider baru, double header lagi, lalu double header TD, dan kita mau ngatur jaraknya biar nggak terlalu dekat sama teks, jadi padding aja, kita overnya 10 pixel. Lalu teksnya kita akan teksnya atur jadi rata kiri, text align, terpilih yang left. Oke, lanjut bagian footer kali ya, bagian footernya masih boleh, masih putih aja. Kita bakal atur CSS-nya. Kita ketik footer, lalu kita kasih tanda kurung. Footernya kita bakal kasih background color dulu. Kita bakal bagi background color. Untuk warnanya kita pakai yang sama kayak header ya, kita pakai warna hitam. Oke, berubah. Kita atur color tulisan, warna tulisan, kita pilih white. Mana kita ketik aja white. Oke. Lanjut kita bakal jaraknya terlalu sempit sama teksnya masih ketemu, masih kiri. Kita bakal atur teksnya dulu, text align. Oke, text align, pilih center. Oke. Lanjut kita bakal atur jarak footernya, jadi kita pakai padding. Kita bakal pakai padding 15 pixel. Oke, bisa dilihat reviewnya udah pas, dan total ini semua. Nah, ini HTML-nya banyak, sangat sederhana ya guys, tanpa JavaScript. Jadi ini cuma static doang, tampilan doang.
Nah, bisa kita lihat tampilan portofolionya. Nah, bakal seperti ini. Simple. Cukup simple. Oke, sekian presentasi saya pada kali ini tentang membuat HTML. Mungkin jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada CSS, jadi kayak baju gitu ya, biasanya.